Semua orang pasti mengalami yang namanya tindihan. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan kondisi di mana mata dan pikiran telah terbangun dari tidur, tapi tubuh tidak bisa digerakkan. Istilah asingnya untuk kejadian ini adalah sleeping paralysis. Ya, memang kerap banyak sekali anggapan yang salah tentang tindihan ini, yang dikaitkan dengan hal-hal gaib, mulai dari digoda setan hingga disapa malaikat maut. Ada penjelasan tentang peristiwa langka ini jika dilihat dari kacamata medis. Tindihan erat kaitannya dengan masalah saraf dan aliran darah yang tidak lancar karena tidur. Tindihan ini sendiri ternyata bermacam-macam, tidak hanya digambarkan dengan sosok genderuwo yang sedang menyekik kita. Berikut adalah beberapa jenis yang pernah dialami banyak orang dan rata-rata juga tak kalah mengerikannya. Yang pertama, munculnya sosok hitam gelap. Dari semua peristiwa mengerikan ketika tindihan, munculnya sosok hitam gelap adalah yang paling sering dialami. Bahkan, para ilmuwan memberinya nama sendiri, yakni Oud-Heg Syndrome. Peristiwa ini digambarkan dengan munculnya makhluk gaib dengan bentuk yang bermacam-macam, tapi umumnya adalah bayangan gelap dan besar. Tak hanya diam, sosok misterius ini juga melakukan aktivitas. Paling sering adalah mendekatkan wajahnya, lalu kemudian mencekik para korbannya. Anehnya, si korban sendiri merasa benar-benar susah bernafas, walaupun ini hanyalah halusinasi. Setelah bangun, biasanya jantung si korban akan berdebar kencang dan keringat dingin bercucuran. Yang kedua, terlihat sosok seperti ibu-ibu. Beberapa kasus tindihan juga melibatkan sosok ibu sendiri. Jika biasanya ibu akan merawat kita dengan baik dan penuh kasih sayang, tapi ketika muncul saat tindihan, mereka benar-benar lain, membuat kita terkecoh dan ketakutan setengah mati. Biasanya hal ini diawali dengan munculnya sosok ibu yang sepertinya akan berusaha membangunkan ketika kita tidur. Tapi sang ibu kemudian mulai memuramkan wajahnya dan perlahan kedua tangan ada di leher kita, makin erat hingga akhirnya mereka benar-benar mencekik kita dengan kuat. Ketika pergulatan dengan halusinasi ibu yang ingin membunuh itu berakhir, si korban akan bangun dan menyadari bahkan tidak ada seorang pun di sekitar tempat tidurnya. Apa kalian pernah mengalami ini? Tenang, itu cuma halusinasi yang menandakan kamu kangen dengan ibumu. Yang ketiga, si pengunjung yang tak banyak bicara. Pernah juga ada pengalaman tindihan mengerikan seperti mendapati seorang pengunjung yang tak banyak bicara memasuki kamar. Diceritakan oleh salah satu korban yang pernah mengalaminya. Ia seperti mendengar langkah kaki berjinjit yang makin terasa dekat kemunculannya. Bahkan, si korban juga merasakan si pengunjung ini perlahan mulai membuka pintu kamar. Akhirnya, pintu kamar terbuka, namun tidak ada sosok yang berdiri di sana. Namun keberadaan sosok ini justru makin terasa dekat. Tiba-tiba ada semacam gerakan di kasur, dan si tamu tak diundang ini sudah tidur di sebelah kita, membuat si korban deg-degan setengah mati. Beberapa kasus lain yang serupa, tamu ini tidak tidur berdampingan dengan korban, namun hanya berdiri mematung di samping tempat tidur sambil terus menatap sang korban. Keadaan ini terus berlangsung hingga akhirnya halusinasi tersebut menghilang, menyisakan nafas tersenggal si korbannya. Yang keempat, setan yang berjanji akan mengunjungimu lagi. Dari semua peristiwa tindihan ini, mungkin inilah yang paling mengerikan dan sampai bikin korbannya trauma. Sama seperti biasanya, ketika terkena sleep paralysis, korban akan merasakan kedatangan sosok makhluk. Bisa apa aja, entah bayangan tanpa muka atau bahkan perwujudan setan itu sendiri. Mereka juga akan melakukan ancaman seperti biasanya, mulai hanya berdiri di samping korban sampai menduduki badan korban. Tapi yang paling mengerikan bukan itu. Seringkali makhluk halusinasi ini akan mendekati wajah kita sambil membisikkan kalimat seperti, "Aku akan datang lagi, bersiaplah." Sesaat setelah itu, si setan ini akan perlahan pergi dan kita akan tersadar sepenuhnya. Meskipun begitu, kita masih akan sangat teringat kata-kata terakhir yang bikin susah tidur nanti malam. Mungkin kita selalu diingatkan sejak kecil untuk tidak lupa berdoa sebelum tidur. Alasannya, selain agar tidak bermimpi buruk, kita juga akan dihindarkan dengan hal-hal semacam ini. Ketika hal mengerikan ini terjadi, maka pasrah dengan berdoa adalah cara terbaik. Mengingat kamu bahkan tidak bisa menggerakkan kaki-kakimu sendiri, jangan anggap kejadian ini berhubungan dengan ini itulah. Tindakan hanya sebagai pengingat. Kalau tidur kita kurang berkualitas, maka perhatikan posisi, perangkat tidur, dan jangan tidur terlalu malam. Ternyata ada penjelasan ilmiah ini tentang tindihan. Biasanya disebut dengan sleep paralysis. Sebelum menjelaskan apa itu sleep paralysis, akan aku jelaskan 4 tahapan dalam tidur. Tidur tidak sekedar menutup mata. Ada tingkat berlapis untuk memiliki kualitas tidur yang baik. Semua orang dalam kondisi normal akan melewati tahap ini.
1. Kondisi saat masih setengah sadar. 2. Kondisi mulai tertidur dalam. 3. Kondisi tidur yang lebih dalam. 4. Rapid eye movement atau bisa singkat REM. Dalam kondisi ini mimpi terjadi. Semua tahapan itu harus dilalui berurutan sehingga ada koordinasi yang bagus antara kesadaran dan gerakan anggota tubuh. Dalam kasus tindihan atau sleep paralysis, seorang yang tidur dengan kondisi tubuh lelah membuat otak tidak merespon tidur dalam urutan yang tidak benar. Biasanya dari tidur setengah sadar langsung menuju REM. Akibatnya saat terbangun pikiran sudah sadar, tapi tubuh masih dalam kondisi tidur. Hal itu membuat tubuh terasa seolah-olah lumpuh, tidak bisa digerakkan. Sleep paralysis biasanya terjadi pada orang yang sedang dalam kondisi sangat capek, stres, banyak pikiran, punya lingkungan kerja buruk dan sebagainya. Tubuh yang setengah sadar saat mengalami sleep paralysis sering menimbulkan bayangan atau halusinasi makhluk menyeramkan, sehingga sleep paralysis sering dianggap sebagai kejadian mistis. Sebenarnya, ada cara mengatasi tindihan atau sleep paralysis ini. Setiap orang bisa mengalami sleep paralysis. Jika ini sampai terjadi pada kalian, ingatlah 4 poin di bawah ini. Yang pertama, jangan panik. Saat kalian panik, kalian akan semakin sulit bernafas dan bergerak. Tarik napas panjang dan berdoa, karena semua akan baik-baik saja. Yang kedua, setelah tenang, walaupun tubuh dalam kondisi tidak bisa bergerak, kalian masih bisa menggerakkan jempol kaki. Gerakan jempol kaki perlahan, maka sedikit demi sedikit tubuh kalian bisa kembali digerakkan. Yang ketiga, sebisa mungkin hindari posisi tidur terlentang, karena korban sleep paralysis biasanya dalam posisi terlentang. Pilih posisi tidur menghadap ke samping. Yang keempat, usahakan baca doa sebelum tidur. Kalau bisa berwudu, ya teman-teman. Yang keempat, usahakan baca doa sebelum tidur. Ya, baik-baiknya juga berwudu. Nah, itulah informasi singkat tentang tindihan atau sleep paralysis dan cara mengatasinya. Menurut kalian informasi gini gimana? Tulis di kolom komentar ya. Atau kalian punya pendapat sendiri? Bisa juga ditulis di kolom komentar ya. Karena aku juga pengen berdiskusi dengan semua yang ada di video ini.